Halo, perkenalkan, nama saya Iwayan Pramarta Ananta Wijaya, nomor NIM 12011134424. Say hello kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Berlian Amartia, saya dari kelas G dengan NIM 120113425. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nimade Kamila Risa Dewi dengan NIM 12011134426. Perkenalkan, nama saya Dewa Madera Edi Pradipta dengan NIM 120113428. Halo guys, perkenalkan nama saya Iwayan Aldi Wiratama, NIM 120113423. Halo guys, perkenalkan nama saya Nikade Wimaf Supita Cahyani dengan NIM 120113427. Perkenalkan, nama saya Nimade Mega Prisilia Sanjiwani Putri Sentana dengan NIM 12011134429. Saya akan menjelaskan materi tentang penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara ditransformasikan menjadi norma hukum yang bersifat memaksa, mengikat dan mengandung sanksi. Barang siapa yang tidak melaksanakan atau tidak mematuhinya akan ditindak dengan hukum yang berlaku. Jadi Pancasila sebagai dasar negara dapat disebut sebagai 1. Norma tertinggi, 2. Norma pertama, 3. Cita hukum, 4. Unsur pokok kaidah negara yang fundamental. Istilah stat fundamental norma untuk konteks Indonesia pertama kali dikemukakan oleh Nutunagoro dalam acara Disnatalis Universitas Airlangga tahun 1155 yang diterjemahkan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Aturan di bawah norma fundamental negara adalah aturan dasar yang isinya bersifat pokok dan merupakan aturan umum dan garis besar seperti pembagian kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan negara dengan warga negara. 2. Menurut Mahmud MD pada tahun 2007 menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara melahirkan kaidah-kaidah penentuan hukum, yaitu yang pertama, hukum Indonesia yang dibuat haruslah bertujuan membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia. 2. Hukum Indonesia yang dibuat haruslah berdasarkan demokrasi dan demokrasi. 3. Hukum Indonesia dibuat haruslah ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Hukum Indonesia yang dibuat haruslah didasarkan pada toleransi agama yang berkeadaban. 3. Ananda B. Kusuma 2010 mengatakan perlu dibedakan antara Gundom dan Stat Fundamental Norm. Yang pertama, Stat Fundamental Norm adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1145 sebagai norma dasar atau basic norm untuk menyusun Undang-Undang Dasar, dan kedua, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1145. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjabaran sila pertama Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Ada pasal 9, pasal 28E, dan juga pasal 29. Pasal 9 ayat 1, sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya ada pasal 28E, ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Lalu pasal 29 ada ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selanjutnya ada penjabaran sila kedua Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Ada pasal 27 dan juga pasal 28. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Lalu pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu ada pasal 28 berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjabaran sila ketiga Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.
Yang pertama yaitu pasal 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua pasal 18, yaitu pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu. Selanjutnya yaitu pasal 32, yaitu negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Pasal 35 yaitu bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36A, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36B, lagu kebangsaan Indonesia ialah Indonesia Raya. Pasal 36C, ketentuan lebih lanjut mengenai bendera, bahasa, dan lembaga negara serta lagu kebangsaan diatur dengan undang-undang. Yang terakhir yaitu khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjabaran sila keempat Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Ada pasal 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu pasal 2, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut Undang-Undang Dasar. Lalu ada pasal 3, MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ya, segitu aja. Habis itu ada pasal 5, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada MPR. Lalu ada pasal 20, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lalu ada pasal 22E, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam setiap 5 tahun. Lalu ada pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang. Lalu yang terakhir ada pasal 37, usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. 5. Penjabaran sila kelima Pancasila dalam pasal-pasal UUD 1945. Pertama ada pasal 23. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 27. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 29. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 31. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 34. Fakir, miskin, dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. D. Implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Berikut ini akan dijelaskan mengenai implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. 1. Memudayakan Pancasila dalam aspek kehidupan politik. Berikut adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia agar tegak dan berkembang didasarkan pada pilar-pilar demokrasi Pancasila. Yang A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Para pemeran politik, pemimpin negara, dan semua warga negara dalam menerapkan demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. B. Demokrasi yang menjunjung HAM. Demokrasi mengharuskan adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dalam bentuk dan perlindungan hak-hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan dalam bermasyarakat. C. Demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi. Untuk mengisi lembaga perwakilan perlu dilaksanakan pemilu secara periode. D. Demokrasi yang didukung kecerdasan. Pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan politik amat penting dalam negara demokrasi untuk membekali warga negara kesadaran hak dan kewajibannya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. E. Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan. Suatu negara yang demokratis harus ada pembagian kekuasaan.
Hal ini untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan kepada satu orang. F, yaitu demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Hukum melandasi pelaksanaan demokrasi untuk mengembangkan kebebasan yang demokratis tidak bisa dengan meninggalkan hukum. G, yaitu demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Pelaksanaan demokrasi harus tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa dengan dilaksanakannya otonomi daerah yang semakin nyata dan bertanggung jawab mengindikasikan paham demokrasi juga semakin berkembang. H, yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu I, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Demokrasi juga mencakup dalam bidang ekonomi. Demokrasi ekonomi adalah sistem pengelolaan perekonomian negara berdasarkan prinsip ekonomi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memudayakan Pancasila dalam aspek kehidupan ekonomi. Di bidang ekonomi, ekonomi neoliberal yang bertumpu pada kapitalisme global menjadi arus utama. Indonesia sebagai negara yang sudah berkembang sudah mulai berkenal dengan kapitalisme global seiring dengan perekonomian global tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sebagai ajian filosofis pembangunan ekonomi Indonesia perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut. Yang A, dasar moralitas ketuhanan dan kemanusiaan menjadi kerangka landasan pembangunan ekonomi. B, mengembangkan sistem ekonomi yang terjadi yang berperi kemanusiaan. C, yaitu mengembangkan sistem ekonomi Indonesia yang bercorak kekeluargaan. D, yaitu ekonomi yang menghindarkan diri dari segala bentuk monopoli dan persaingan bebas. Yaitu yang terakhir E, yaitu ekonomi yang bertujuan dan kesejahteraan bersama kita. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang memudayakan Pancasila dalam aspek sosial dan budaya. Sosial dan budaya adalah satu kesatuan yang sangat mudah berubah yang disebabkan karena adanya perkembangan zaman. Perubahan sosial budaya adalah sebuah gejala perubahan struktur sosial dan pola budaya dalam masyarakat. Dalam keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia, kita menciptakan dan mengamalkan pengakronisasikan Pancasila. Istilah pertahanan dan keamanan baru muncul di era Orde Baru dengan istilah Gatra Baru. Sebelumnya, Gatra ini lebih dikenal dengan Gatra Militer. Di era reformasi kita membedakan istilah pertahanan dan keamanan. Pertahanan merupakan tugas TNI, sedangkan keamanan merupakan tugas kepolisian. Sekian, terima kasih.